Ini sih sangat luar biasa sekali ya. Konten ini mesti Anda dengarkan hingga akhir ya. Soal Kiai Said Akhil Sirot. Nah, ini baru saya temukan video beliaunya berbicara soal Ba'alwi. Nah, beliau di sini membongkar sesuatu ya. Semoga saja ya para muhibbin Ba'alwi ini juga ikut mendengarkan ya, hal-hal yang kemudian beliau bongkar di sini, hal-hal yang kemudian beliau bahas di sini. Ini saya pikir terbaru, teman-teman. Ini baru saya temukan. Jadi monggo agar video ini disaksikan hingga akhir ya. Tolong jangan di skip-skip. Luar biasa, ini mencerdaskan. Mohon agar dicerna dengan baik ya, jangan di skip-skip. Biar tidak bertele-tele saudaraku, biar tidak panjang lebar seperti biasa. Sebelum saya putarkan video yang luar biasa mengejutkan ini, mari kita intro terlebih dahulu. Silakan. Itu diperkuat oleh Allah dengan mukjizat. Artinya mukjizat adalah sesuatu yang bisa melemahkan musuh, mengalahkan musuh. Maka terjadi pada beberapa nabi hal-hal yang tidak masuk akal. Dalam Quran juga ada Nabi Musa tongkatnya ajaib, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, menghidupkan orang buta. Tongkatnya Nabi Musa bisa jadi ular, pukul batu bisa keluar air 12 sumber. Kemudian tongkatnya dipukulkan pada Laut Merah jadi jalan, mereka lewat selamat. Kemudian setelah Fir'aun menyusul, dia balik jadi laut lagi. Walhasil Nabi Muhammad pun banyak sekali sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq, para sahabat lagi bekerja bakti menggali parit, dan salah satu sahabat namanya Jabir bin Abdullah bisik-bisik pada Nabi bahwa istrinya menyembelih kambing dan nanti makan siang di tempat rumah saya. Ya, Rasulullah dan para sahabat yang besar, Abu Bakar, Rasulullah malah mengumumkan nanti istirahat makan siang di rumahnya Jabir. Terus sahabat Jabir sampai ke pemerintah, diam. Hanya satu panci Rasulullah mengumumkan, apa pemerintah lah. Ternyata mana Jabir, mananya? Gulanya mana gulanya? Ini satu baskom. Ayo ngantri. Di semua dapat. Nabi yang menyidupkan, Nabi yang mengambilkan. Semua sahabat dapat. Itu salah satu mukjizat Rasulullah. Itulah ketika korma dipanggil bisa berjalan, air mancur dari perutnya. Semua ada mukjizat. Itu namanya mukjizat. Harus kita yakini, harus percaya. Nah, di samping mukjizatul khalidah, yang paling langgeng ada Al-Quran. Al-Quran 15 abad sampai sekarang tidak berubah, tidak bertambah, tidak berkurang. Jangan satu kali titik pun tidak berubah. Karena apa? Dijaga oleh para hufaz, dijaga oleh orang yang menghafal Quran. Kalau ada percetakan salah, ketahuan. Coba kita sisi lain, gak ada yang hafal. Silakan tanya pada Romo, apa nggak Injil? Pada orang Yahudi apa nggak Taurat? Ya apa ada kutipan. So kalau seperti itu Pak takut dulu apa nggak ada di agama nggak ada. Silakan tanya pada biksu Hindu Buddha, ada yang apa? Nggak ada. Tapi umat Islam anak kecil pun bisa hafal Al-Quran. Bahkan Quran dihafal sangat mudah, walaupun nggak ngerti artinya. Anak kecil yang hafal Quran satu halaman nggak ngerti artinya itu 10 menit hafal, seberapa jam hafal? Coba sampean hafalkan satu halaman tulisan bahasa Cina, nggak paham analisanya, 2 tahun nggak akan hafal. Nah itu mujizat, harus percaya, harus. Mujizat kita harus beriman. Para nabi dibekali dengan mukjizat. Nabi Muhammad SAW mukjizatnya sangat banyak. Isra Mi'raj juga mukjizat. Yang paling khalidah yang Al-Quran. Nah setelah Rasulullah, para sahabat mempunyai karomah tertulis dalam sejarah. Harus kita percaya kalau kita orang Islam. Sayyidina Umar melihat dari mimbar beliau lagi khutbah Jumat, melihat pasukan Islam akan dijebak sampai di perbatasan Asia Tengah, Afghanistan sekarang itu di sekitar itu. Sayyidina Umar merintahkan dari Madinah di atas mimbar, dia mau berkomando, berlindung ke gunung. Yang di sana komandannya namanya Qutaibah bin Muslim dengar, yang bengong jamaah Jumat itu. Dan setelah mereka pulang dari peperangan, pulang ke Madinah, cocok-cocokkan dengan jamaah. Ya, saya dengar perintah Sayyidina Umar.
Kemudian Sayyidina Umar pernah mendapatkan surat dari gubernur Mesir bahwa Sungai Nil surut. Dulu sebelum Islam, kalau Sungai Nil surut minta tumbal perempuan cantik, gadis cantik dihias dari perhiasan lengkap, gelang, kalung dan sebagainya dilempar, nanti air datang menelan gadis itu. Sekarang sesajennya diterima gitu ya. Sekarang sudah Islam, Sayyidina Umar ambil kertas bikin surat kepada saudara Sungai Nil. Kalau kamu mengalirkan air karena Allah, ngalirlah, saya membutuhkan kamu. Tapi kalau kamu mengalir air karena ingin tumbal saja gadis cantik, nggak usah ngalir, saya nggak butuh kamu. Buang sana, dilempar ke sungai ya, dibawa, dilempar. Datang air sampai sekarang. Sungai Nil nggak pernah surut. Itu karomah Sayyidina Umar. Dan banyak sekali karomah Sayyidina Ali, kalau para sahabat banyak lah ceritanya. Sahabat siapa? Ukasha ketika perang Badar, senjata udah habis, golok habis, panah habis, tombak habis, dia mau perang. Akhirnya mengambil pelapahnya korma. Dia pun perang, membawa pelapahnya itu bisa membunuh beberapa orang. Dengan pelapah itu karomahnya para sahabat. Harus percaya, kita harus jamaah. Kalau tadi umat Islam, yang Quran tadi, yang Nabi, mujizat umat Islam wajib percaya. Kalau enggak, berarti keluar dari Islam, mengingkari mujizat Al-Quran. Tapi kalau karomah ini kita harus sunnah, wajib percaya. Nah, setelah para sahabat ada aulia. Aulia itu adalah kekasihnya Allah. Dan mereka diberi karomah itu apa? Diberi ujian. Sombong apa enggak? Ya. Kamu kasihku, ini saya beri keistimewaan. Kamu jadi ujub apa enggak? Jadi apa? Ujub yang membanggakan diri apa enggak? Nah, al-karomah ibtila. Karomah itu adalah ujian dari Allah. Maka al-istiqamah afdal min alfi karomah. Orang bisa istiqomah, ibadah terus istiqomah, gak pernah geser, gak pernah ragu imannya, ibadahnya gak pernah terlambat, lebih mulia daripada karomah. Nah, apa artinya? Ukuran karomah diukur dari syariat. Kalau orang wali kemudian memegang syariat dengan benar, ibadah benar, syariatnya dijalankan, kemudian beliau mempunyai khariqul adah, kita terima, kita percaya. Nah, banyak sekali dalam kitab Jami' Karomatul Auliya ada seperti itu. Beberapa wali yang mempunyai karomah. Dan Syekh Abdul Qadir Jalani, Ma'af Al-Karhi, Ahmad Al-Badawi, Sayyid Ahmad Badawi, wali kutub terutama 4 ya. Qadir Jalani, Abdul Hasyadili, Hasan Rifai, Sayyid Ahmad Badawi, dan Ma'af Al-Karhi juga begitu. Nah, konon katanya para wali songo di kita juga banyak sekali karomahnya yang bisa kita saksikan. Sunan Kalijaga ketika dakwah Islam membawa jago, ayo diadu jagonya. Kalau jago saya kalah, saya ikut kamu. Kalau jago saya menang, kamu ikut saya. Gak pernah kalah jagonya Sunan Kalijaga itu. Kalau orang masuk Islam semua ya, ketika jagonya kalah. Itu belah Sunan Gunung Jati. Itu Syekh Abdullah itu luar biasa juga terkenal dengan karomahnya, sangat luar biasa. Banyak sekali cerita, silahkan baca dalam Babat Cirebon ya, walaupun ada beberapa yang berlebihan. Nah, ada itu kita percaya, Ahlul Jamaah harus percaya karomah. Ahlul Jamaah harus percaya karomah. Mu'tazilah nggak percaya. Mu'tazilah tidak percaya karomah. Kalau mujizat percaya mujizat. Kalau karomah, aulia, Mu'tazilah tidak percaya. Sebab Mu'tazilah itu paling menggunakan akal. Harus ada kausalitas, sebab akibat. Kemudian setelah itu para ulama. Kalau ulama namanya ma'unah. Gimana ya kalau saya ceritakan, bukan berarti saya sombong ya. Imam Khalid Lirboyo itu, Lirboyo itu suatu waktu masih mondok santri, jam 2 melilingi pesantren, keamanan, dibacok kepalanya oleh PKI. Lirboyo itu banyak PKI, Lirboyo waktu itu keluar apinya kepalanya, sehingga akhirnya terkena dan diambil mantu oleh Mbah Manaf. Ya, pernah lagi pergi ke Gresik, Sedayu, waktu belum ada jembatan, sepedanya getek, merosot, remnya merosot, nyemplung. Gimana keluar dari mobil, basah aja enggak. Itu banyak orang menyaksikan. Itu salah satu riwayat. Kemudian marinir ketika di Stapu, mertuanya Marinir itu PKI, dibunuh oleh santri di Boyo. Marinir datang dari Boyo mau membunuh Ki Mahrus, mana? Lagi keluar. Mereka kasih tahu itu ada Marinir marah-marah di halaman. Siang, santri nonton. Ya, gimana keluar? Ada apa?
lemes. Jangan mau nembak lemes, malah diajak ngobrol, diajak jagongan ngomong, malah pulangnya kasih uang. Itulah beberapa maunya para ya. Banyak sekali ya. Kiai Arsyad Kaprongan, kakeknya Wahidi, Pak Wahid dari PKB itu kakeknya. Cari Jepang, semuanya berbeda, gak ketemu. Tadi dia duduk di ruang tamu, duduk di depannya ruang tamu ini, gak ketemu, gak kelihatan. Termasuk ilmunya Ki Kuncirbon. Kuncirbon punya ilmu 3. Syekh Somadullah namanya, putra Prabu Siliwangi dari Ibu Subang Larang. Syekh Somadullah terkenal Ki Kuncirbon, ya kutu bupati lah. Dia punya 3 ilmu. 1 bisa menghilang, jangan ketahuan orang. 2 bisa kelihatan besar. 3 ngerti bahasanya binatang. Orang Cirebon selalu baca Fatihah untuk Ki Kuncirbon. Itu pula banyak sekali, contohnya banyak sekali ya. Hasil lah kita percaya bahwa ulama itu mempunyai keistimewaan ma'unah namanya, bukan karomah, sembahnya karomah, ma'unah, pertolongan dari Allah. Tapi ulama dapat ma'unah itu, kita percaya beliau adalah ulama yang betul-betul minas sholihin, tidak sombong, tidak menyombongkan ma'unah, semua kembali pada Allah. Kalau ada orang bisa begini-begini, bisa dipacok nggak mempan, bisa jalan di atas air dengan sombong, itu dukun itu. Dukun namanya itu, wali itu. Karomah jin ya Pak? Kalau wali semakin dapatkan karomah, semakin takut kalau dia itu ujung. Itu. Dia dapat karomah semakin takut. Pernah ada seorang wali namanya Hamdun Al-Qassar, jalan-jalan ke pasar. Ke pasar, ketemu dengan iblis. Kamu di sini nggak libur godain orang apa? Alah sudah. Ya udah, sudah ringan tugas saya godain orang. Karena apa? Karena sudah diganti oleh ya, orang yang bersorban tadi. Orang bersorban banyak juga iblis itu kira-kira. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Ya Allah, saya nggak mau diberi kasih seperti ini. Jangan kesalahan saya guys. Nggak usah dikasih kasih seperti ini udah. Nanti saya sombong nanti. Jadi bisa tahu gitu sudah. Nggak usah saya dikasih. Bisa ketemu iblis. Saya nggak usah. Alhamdulillah apa karena menjadi ujub. Dan saya hebat nih, gitu. Dia sangat menjadi ujub. Berhasil, semakin orang itu waliullah, semakin rendah hatinya. Semakin merasa dirinya Abdullah, hamba Allah yang sangat al-faqir dalil, yang sangat fakir, sangat hina. Semakin gitu, semakin wali itu. Kalau yang masih sombong berarti jauh dari wali. Berhasil, kita sudah jemaah percaya kepada, kalau mukjizat wajib, karomah kita percaya, begitu ma'unah kita percaya. Akan tetapi itu ada ukuran standar. Tanya apa? Selama bertamasuk dengan syariah itu karomah. Tapi kalau melanggar syariat bukan karomah, itu khurafat. Ada standar ukurannya. Itu Abu Qasim bin Al-Baghdadi yang bicara begitu. Selama itu tamasuk ke syariah, bayar karomah. Kalau bukan itu ada syaitan, khurafat. Imam Junaidi mengatakan dalam kitab At-Tusi, Al-Lumah karangan At-Tusi. Jadi kalau ada seorang soleh, ibadahnya baik, akhlaknya baik, ikhlas, mempunyai ma'unah, itu berarti waliullah. Tapi kalau tidak sholat apa, berarti khurafat. Apalagi sampai membanggakan dirinya, sampai menyombongkan diri, itu jelas itu bukan karomah, tapi khurafat. Ukurannya begitu ukurannya. Saya tidak akan menyebut personal seorang, enggak. Itu standar umumnya seperti itu, bahwa ada mujizat, ada karomah, ada ma'unah, ada. Tapi siapa yang diberi ma'unah, karomah? Nurun yahdifu ala qalbi man yasha, direct illumination, pemberian langsung dari Allah. Contoh Gus Dur, saya tahu sendiri kalau Gus Dur, saya tahu sendiri. Banyak sekali buktinya, pendidikannya apa? Perkataannya banyak. Waktu baru dioperasi rumah sakit, di kamar ada 5 orang, saya, Pak Muhaimin, Pak Saifullah Yusuf, Pak Wisnu, Ketua Golkar Jawa Tengah, dan Pak Subiakto Cakrowardaya, Menteri Koperasi. Gus tiba-tiba ngomong, engkau aku bakalin jadi presiden. Nanti saya jadi presiden. Ini kita orang 5 ini kaget, ini Gus udah konsep ini. Masih Pak Harto. Udah presiden. Dan jalan-jalan pagi, jogging, olahraga, mampir ke rumah saya, jam 7:30, kita minum kopi tawar. Dulu saya buka aslinya di rumah sana, tidur ngorok 20 menit ada saknya Ulil, Ulil Absadu, yang itu ada Ulil, Dokter Ulil. Coba
Kang Said mengkonek sampai umur 56 jadi ketua PBN. Ada lagi jadi presiden, ajudannya namanya Kombes Sutarman. Kombes Sutarman bakal dari Kapolda DKI, terus makan jadi Kapolri, betul. Ya, Kapolri Pak Sutarman itu sebelum Pak Hasan. Terus ada lagi seminar, judulnya seminar mengenang jasa Jenderal JP Simatupang di Gedung Pustaka Nasional. Narasumbernya 2 Muslim, 2 Kristen. Yang Kristen Yakub Utama dan Romo Mujitrisno. Yang Muslim Gus Dur dan Pak Rudini, Jenderal Rudini. Datang, saya nganter. Yang 3 sudah di atas, Gus Dur di bawah. Nggak mau naik dulu. Tidur nyenyak. Semua orang tahu, berkeringat Pak. Gorok ya. Begitu dipanggil gak dengar. Gus, saya bangunkan. Gus panjeringan Gus. Bangun, saya tuntun naik. Omongannya orang 3 tadi dikomentari semua. Pernah lagi ketua DPA waktu beliau presiden. Ketua DPA-nya Jenderal Ahmad Tirto Sudiro. Ya, menghadap presiden, ketua DPA. Ngomong, ya, lapor lah. Bisa tidur, nyenyak. Pak Ahmad Tirto Sudiro tersinggung. Gimana kita teruskan apa ini? Ini tidur nih. Terus. Setelah selesai sudah cukup presiden. Omongnya dijawab semua tadi. Keluar dari itu ngomong ke wartawan. Tadi presiden tidur, tapi tahu semua apa yang saya omongkan. Pernah jadi ketua ISMI ya. Nah itulah namanya Ma'unah. Apalagi Prabowo itu orang yang ikhlas karena dipecat dari Pangkos tidak melawan. Karena Pangkos nggak melawan kan terus pengacara apa enggak kan? Malam jelas. Mongko bakal jadi presiden nek wis tuwa. Bukti. Ini banyak sekali hal-hal seperti itu. Hasil Ma'unah itu ada, tapi ya tidak sembarang orang. Itu loh, ada standar, ada doabit, ya, ada doabit. Ya, tidak semua orang. Ya ilmu hikmah ada, ilmu hikmah. Bukan wali, bukan Ma'unah. Ilmu. Siapapun yang melaksanakan ilmu dengan cara-cara yang ditentukan dalam buku itu, jangan berhasil. Pegang api nggak panas, dibacok nggak mempan, bisa kejadokan. Ilmu hikmah, panduannya ada Al-Awfaq, ada Samsul Ma'arif. Nah, kitabnya lain, bukan ulama tokoh-tokoh pun lain. Ali Al-Buni, Ad-Dairobi, itu ulama-ulama yang terkenal ahli hikmah. Itu pula non Muslim, orang Hindu, orang Buddha. Ada ya Pak ya? Banyak, kalau dia sakti-sakti banyak. Itu ilmu, bukan Ma'unah benar. Orang non Muslim bisa dapatin. Jadi kalau cerita ulama Timur Tengah udah banyak sekali. Abdul Halim Mahmud Syekh Al-Azhar itu ketika berkunjung ke India kemudian ke Indonesia dari tahun 74 atau diterima Pak Harto itu helikopternya rusak di India mau berkunjung ke kota lain. Helikopter rusak tapi bisa turun dengan selamat. Ada lagi guru saya namanya Syekh Abdul Aziz Ubaid. Mau pergi ada acara di stasiun kereta api, ada orang bawa full kacangnya di ya bubur kacang lah. Bubur kacang menimpa pakaiannya nih. Dia terima, dia terima, nggak marah, dia terima. Dia pulang nggak dipakaian. Kereta yang tadi kalau naik kereta kebakaran kereta. Itu juga Ma'unah minallah langsung. Hasil kita percaya, tapi ada standar, ada dua itu. Jangan sampai apa ya mudah sekali seorang itu wali punya karomah. Apalagi kalau menceritakannya dengan membanggakan, dengan kesombongan, jelas bukan karomah. Karena seorang wali semakin tinggi derajatnya semakin merasa afqarul wara', adzallul wara', yang paling hina, yang paling fakir, semakin tinggi derajatnya. Saya kira itu. Harapan pembaca untuk mari kita baca buku ini dengan seksama dan silahkan mengkritik, silahkan terbuka penulisnya, kalau ada masukan, ada kritik. Ilmu itu nggak ada yang sempurna, siapapun nggak ada semua manusianya, maka silahkan memberi masukan, berikan catatan, ta'liqat, tahqiqat, ta'liqat, edit, membenarkan, meluruskan kalau ada yang salah. Bahkan niatnya dengan menyempurnakan.
Itulah itu, para ulama seperti itu. Maka dalam usul hadis ada ilmu jarh wa ta'dil, ilmu kritik dan meluruskan. Contoh, Imam Bukhari tidak ada hadis yang mengambil riwayat dari Imam Ja'far Shadiq. Bukan tidak cinta, bukan. Ja'far Shadiq sayyid, dia hormat. Tapi Imam Bukhari, kanan kirinya itu yang meriwayatkan itu banyak tidak bisa percaya, banyak yang bohong. Banyak khianat ya. Iya. Seorang sekelilingnya Sayyid Ja'far Shadiq itu. Sekelilingnya Sayyid Ja'far Ja'far Shadiq. Iya. Maka dia tidak ada hadis dari Ja'far Shadiq. Iya. Siapa tahu hadis itu baik orang tadi sekelilingnya kan mungkin banyak. Siap. Terima kasih banyak Pak. Pertama, hal yang ingin saya sampaikan di dalam video ini adalah rasa terima kasih ya, terhadap beliaunya Kiai Said Aqil Sirot, karena dalam hal ini mau memberikan pencerahan terhadap kita semua, mau memberikan sebuah pemaparan ya, yang menurut saya ini sangat penting sekali ya. Baik penting untuk para muhibin, juga penting untuk teman-teman yang dalam hal ini ikut mendukung tesis Kiai Imad. Nah, kita doakan ya, semoga beliau Kiai Said Aqil Sirot diberikan kesehatan, panjang umur. Kita doakan juga beliau istiqomah di dalam ibadahnya, istiqomah di dalam memberikan sebuah edukasi terhadap kita-kita semua. Ya, sekali lagi terima kasih ya untuk Kiai Said Aqil Sirot. Ya, terima kasih. Dan saya lihat di video-video beliau ya, luar biasa ya, sering sekali ya menggunakan batik ya. Dan ya untuk teman-teman sekalian ya, sebelum adanya polemik nasab ini pun ya, saya sangat mengagumi beliau. Ya. Bagaimana beliau kecintaannya soal terhadap budaya ya. Luar biasa, terhadap keilmuan. Luar biasa sekali ya. Jadi sekali lagi mari ya kita doakan beliaunya semoga sehat selalu, panjang umur ya. Dan dalam hal ini semoga beliau diberikan keistiqomahan di dalam ibadahnya, di dalam memberikan sebuah edukasi juga ya terhadap kita-kita semua. Ya, saya ulangi itu ya, terus menerus ya. Ya biar beliau ini ya, biar beliau Kiai Said Aqil Sirot ini sehat teman-teman ya. Jadi terima kasih ya untuk Kiai Said Aqil Sirot, untuk Kiai Said Aqil Sirot karena mau memberikan sebuah edukasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, yang bisa saya kemukakan pada kesempatan kali ini ya. Apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman terkait apa yang telah saya sampaikan di dalam video ini atau apalah itu, jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sehat selalu ya untuk Kiai Said Aqil Sirot, untuk beliaunya, dan mohon maaf ya jika omongan saya dari tadi ini sariawan teman-teman. Ya, mohon maaf ya jika ada kekeliruannya. Itu saja akhirul qaul ihdinas siratal mustaqim, gak usah panjang lebar ya. Dan terpenting Anda sudah menyaksikan video tersebut. Itu saja akhirul qaul ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.